Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhi Matwanda, kelas A1 PBSI dengan NIM 21210126. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dibagi menjadi hukum material dan hukum formil. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material, sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, dan yurisprudensi dan kebiasaan. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menentukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Lalu, ada pengembangan lembaga negara. Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan UUD 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. Lalu ada pemberlakuan hukum. Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun luar. Meski begitu, hukum yang akan diberitahukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada penerapan demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Lalu, ada sistem demokrasi di Indonesia meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, demokrasi yang tidak bersifat dominasi mayoritas maupun tirani minoritas, dan terakhir, sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu atau golongan. Dan yang terakhir ada menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini karena hak asasi manusia berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.